Salam Bapak, Ibu, dan sahabat semuanya. Kita bersyukur pada pagi hari ini. Sepanjang minggu telah berlalu dan kemarin adalah hari Minggu. Kita bersyukur ini semua oleh karena kasih kemurahan Tuhan kalau kita boleh dalam keadaan sehat pada saat ini ya. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam Yehezkiel pasal yang ke-18. Di sini temanya di dalam perikop ini adalah setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya. Jadi setiap manusia itu bertanggung jawab atas dirinya sendiri, terutama ini adalah di dalam dosa ya, di dalam dosa. Ayat yang pertama dalam Yehezkiel pasal yang ke-18, maka datanglah firman Tuhan kepadaku, ada apa dengan kamu sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Jadi ini merupakan sindiran ya, kita sering istilahnya, mungkin kita juga sendiri pernah menyindir seseorang ataupun kita juga pernah disindir. Jadi sindirannya adalah ayah yang makan buah, tetapi kok anak-anaknya juga menjadi ngilu. Nah, siapa yang disindir di sini? Bangsa Israel itu menyindir Tuhan. Dan kita nanti akan membaca ayat-ayat seterusnya ya, apa yang dimaksud oleh bangsa Israel di sini dan mengapa dia menyindir Tuhan seperti ini. Ayah-ayah yang makan buah, tetapi kok anak-anaknya itu juga ikut menjadi ngilu. Kalau ada orang bilang kamu yang makan nangka, tetapi aku yang kena getahnya. Jadi istilahnya orang lain yang melakukan tetapi dia juga kena seperti itu. Nah, inilah yang diucapkan oleh bangsa Israel, bahwa yang berbuat dosa itu kan nenek moyang. Tetapi kenapa kok anak cucunya itu juga mengalami hukuman? Ini yang dimaksud oleh bangsa Israel. Nah, kita akan membaca ayat seterusnya ya. Ayat 3, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Maka Tuhan katakan seperti itu. Kalau bangsa Israel tadi mengatakan bahwa kenapa ayah yang makan buahnya, kok anak-anak juga merasa ngilu. Nah, ini maksud dari bangsa Israel adalah ya kenapa yang melakukan istilahnya perbuatan yang tidak baik itu adalah orang tua. Kenapa kok anak-anak itu juga ikut merasakan akibat dari yang diperbuat oleh orang tua. Tetapi Tuhan menegaskan di sini yaitu sungguh semua jiwa. Nah, ini dikatakan Tuhannya. Semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya, itu kata Tuhan. Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Tuhan menegaskan kembali kepada bangsa Israel bahwa hanya orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Jadi bangsa Israel ini dia menyangka bahwa Tuhan itu tidak adil seperti itu. Karena ayah yang melakukan dosa, kenapa kok anak-anak juga merasakan akibatnya? Jadi dikatakan bahwa Tuhan tidak adil. Nanti kita akan melihat bahwa dia sungguh berbantah dengan Tuhan ya. Ayat 5, kalau seseorang adalah orang benar dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, dan ia tidak makan daging persembahan di atas gunung atau tidak melihat kepada berhala-berhala, kaum Israel tidak mencemari istri sesamanya dan tidak menghampiri perempuan waktu bercemar kain, tidak menindas orang lain, ia mengembalikan gadaian orang, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, tidak memungut bunga uang, atau mengambil riba, menjauhkan diri dari kecurangan, melakukan hukum yang benar di antara manusia dengan manusia, hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia, ialah orang benar dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan. Ini yang dimaksud adalah orang benar tadi. Jadi orang benar yang tidak melakukan kejahatan-kejahatan itu yang seperti dilakukan oleh nenek moyang mereka, yaitu bangsa Israel itu. Maka Tuhan tegaskan ini kepada bangsa Israel bahwa orang yang seperti itu hidup. Dia tidak akan dihukum.
Dan dia katakan ayat 9 itu, hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia, ialah itu orang yang benar. Itu adalah orang benar. Dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Tuhan tadi katakan bahwa baik jiwa ayah, jiwa anak itu adalah milik Tuhan. Tuhan perhatian, Tuhan memperhatikan semuanya itu baik ayah maupun anak, dan Tuhan itu adil. Jadi siapa yang berbuat dosa, itulah yang mati. Tuhan tegaskan kembali. Mungkin dari sinilah pikiran bangsa Israel itu bahwa mereka itu sudah hidup benar. Sehingga kenapa kok kami juga ikut menerima akibat dari dosa-dosa nenek moyang yang sudah terdahulu itu. Seharusnya kan mereka aja yang mengalami hukuman itu, bukan kami yang istilahnya anak cucunya juga mengalami. Tetapi mereka tidak sadar bahwa mereka juga melakukan dosa. Maka Tuhan tegaskan di sini, jikalau orang itu setia, dia tidak merampas, dia memperhatikan orang yang lapar, dia tidak melakukan dosa itu mencemari tempat tidur, dan tadi disebutkan tadi yang sudah kita baca bersama-sama tadi, dan tetap melakukan ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku. Jadi melakukan, menuruti ketetapan Tuhan dan mengikuti peraturan Tuhan. Ialah itu orang benar. Dan Tuhan pasti jamin bahwa orang itu pasti hidup. Nah, ini ditegaskan kepada bangsa Israel seperti itu. Kita lihat di sini. Tetapi kalau ia melahirkan seorang anak yang menjadi perampok dan yang suka menumpahkan darah atau melakukan salah satu dari hal-hal itu, walaupun ayah tidak melakukan satupun, juga makan daging persembahan di atas gunung dan mencemari istri sesamanya, menindas orang sengsara dan miskin, merampas, tidak mengembalikan gadaian orang, melihat kepada berhala-berhala dan melakukan kekejian, memungut bunga, uang dan mengambil riba. Orang yang demikian tidak akan hidup. Segala kekejian ini dilakukan, ia harus mati, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Nah, tetapi kalau orang yang sudah benar tadi tidak melakukan dosa, tidak melakukan kecemaran-kecemaran tadi, dan dia mengikuti peraturan Tuhan, menuruti ketetapan dari Tuhan, dia melahirkan orang yang melakukan dosa atau anak-anak yang melakukan dosa, ya perampok, ya yang disebutkan tadi ya dosa-dosa tadi. Nah, anak itu akan bertanggung jawab terhadap perbuatan sendiri. Ayah tidak bertanggung jawab, tetapi hanya anak itu aja yang bertanggung jawab. Jadi anak itu harus mati karena dia melakukan dosa. Nah, itu Tuhan tegaskan di sini kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel ini mengerti bahwa Tuhan itu adil. Tuhan ingin mengatakan bahwa aku itu adil. Aku tidak sembarangan melakukan hukuman-hukuman itu. Jadi kalau orang nggak bersalah nggak mungkin dihukum. Jadi orang yang bersalah itulah yang dihukum. Ini dijelaskan kepada bangsa Israel. Ayat 14, sesungguhnya kalau ia melahirkan seorang anak dan anak-anak ini melihat segala dosa yang dilakukan ayahnya, tetapi menginsapi hal itu sehingga tidak melakukan seperti itu, ia tidak makan daging persembahan di atas gunung dan tidak melihat kepada berhala kaum Israel, tidak mencemari istri sesamanya, tidak menindas orang lain, tidak mau meminta gadai, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, menjauhkan diri dari kecurangan, tidak mengambil bunga uang atau riba, melakukan peraturanku dan tidak hidup menurut ketetapanku, orang yang demikian tidak akan mati karena kesalahan ayahnya, ia pasti hidup. Jadi orang yang demikian dia tidak akan mati, dia pasti hidup karena dia telah menginsapi dosa-dosanya. Jadi seseorang yang menginsapi dosa-dosanya, dia bertobat, di situ Tuhan mengampuni dan dia tidak akan mati. Nah, ini Tuhan jelaskan dan sangat jelas sekali ya. Ayat 18, ayahnya yang melakukan pemerasan, yang merampas sesuatu dan yang melakukan hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah bangsanya, sungguh ia akan mati karena kesalahannya. Jadi ya ayahnya yang melakukan dosa, ya ayahnya yang mati. Tetapi anaknya tidak, karena anaknya melakukan kebenaran. Demikian juga kalau anaknya melakukan dosa, orang tuanya itu hidup benar, maka anaknya sendiri itulah yang bertanggung jawab. Ayat 19, tetapi kamu berkata, itu bangsa Israel ini berkata kepada Tuhan, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya?
karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Jadi bangsa Israel bertanya, loh mengapa anak tidak turut menanggung kesalahannya? Dia kan anaknya. Nah, tadi dia menyindir, dikatakan bahwa ayah yang makan buah, kok anak-anak menjadi ngilu. Tetapi di sini dia berkata lagi, loh kenapa anaknya gak ikut dihukum? Padahal ayahnya yang melakukan dosa itu. Tetapi Tuhan pun menjawab, karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Tetapi bangsa Israel akan menjawab lagi di sini. Nanti kita akan lihat di ayat berikutnya itu. Jadi Tuhan selalu menegaskan kepada bangsa Israel bahwa orang yang melakukan kebenaran pasti hidup. Di situ terus dijelaskan berulang oleh Allah kepada bangsa Israel ini. Ayat 20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Ini sangat jelas sekali ya. Sangat jelas sekali dijelaskan kembali firman Tuhan ini kepada bangsa Israel. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya. Nah, luar biasa di sini. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan orang fasik akan tertanggung atasnya, yaitu atas dosanya sendiri, pasti akan ada hukuman. Loh, tetapi kenapa ya ada peristiwa, ya mungkin kita pernah mendengar atau melihat atau menyaksikan sendiri, ada peristiwa bahwa orang tua melakukan dosa, tetapi kok anak cucunya itu juga ikut terlibat ya, seperti kok miskin terus dalam kehidupannya. Padahal orang tua yang melakukan dosa, kok anak-anaknya ikut seperti itu. Nah, ingat di sini berbeda, bahwa Tuhan tidak akan memperlakukan itu. Tuhan tetap orang benar akan hidup. Orang benar akan hidup, dan orang yang fasik akan mati. Nah, kita melihat kalau ada orang-orang seperti itu, bahwa di situ pasti ada ikatan kuasa kegelapan. Ingat, iblis itu selalu menipu. Iblis suka menjanjikan sesuatu yang indah-indah, tetapi tidak pernah ditepati. Tetapi kalau Tuhan itu yang melakukan, Tuhan yang mengatakan, itu pasti ditepati, ya. Jadi orang benar itu pasti hidup, dan itu Tuhan tepati. Tetapi kalau iblis mengatakan bahwa, hei kamu ini loh akan aku kasih kekayaan. Nah, biasanya ini tertanggung kepada anak-anaknya. Kamu akan aku kasih kekayaan, dan kamu akan hidup bahagia, kamu akan sejahtera, kamu akan minta apapun, kamu akan akan tercukupi. Jika orang itu istilahnya menuruti kuasa iblis tadi, dan dia menyembah iblis tadi, maka saat itu memang orang itu kaya. Tetapi akibat dari apa yang dilakukan oleh orang tua itu ada ikatan kuasa iblis. Dari bukan Allah yang melakukannya kepada anak-anaknya yang miskin, tapi ini ada ikatan. Jadi anak cucunya ini terikat dengan kuasa iblis tadi, sehingga hidup mereka adalah sengsara. Ini oleh akibat dari perbuatan ayah yang mengikatkan diri dengan kuasa iblis tadi, sehingga anak cucunya ini terikat dengan kuasa kegelapan. Tetapi jikalau anak cucunya ini tadi, walaupun dia sudah terikat, dikutuk ataupun sudah istilahnya ini perjanjian dengan kuasa iblis tadi, anak cucunya akan mengalami seperti itu, ini bisa dilepaskan. Itu di dalam nama Yesus Kristus. Anak-anak itu tidak akan mengalami kutukan dari orang tua ataupun ikatan yang telah diikatan dengan dosa tadi, dengan kuasa iblis tadi. Ini bisa diputuskan, bisa dilepaskan. Jadi kalau anak-anak ini hidup benar di hadapan Tuhan, maksud hidup benar itu ya setia kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, dan dia akan dilepaskan, dia akan diputuskan, tidak tertanggung dengan ikatan kuasa kegelapan tadi. Jadi mungkin ada yang berpikir begitu, ya kenapa ya yang itu dia karena ini adalah ikatan kuasa kegelapan, jadi bukan Tuhan yang istilahnya yang melakukan perbuatan itu, tetapi iblis yang melakukan itu. Tetapi kalau dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan dilepaskan. Nah itu ya perbedaannya ya, jangan sampai kita berpikir, loh mereka itu kok sepertinya karena dosa orang tuanya, kok anak-anaknya juga ikut menderita ya, karena
dosa kutukan, kok anak-anaknya juga ikut menderita ya, kayak kena kutukan. Jadi orang tua yang dikutuk, kenapa kok anak-anaknya juga ikut terkutuk, istilahnya ikut menerima penderitaan itu. Nah itu tadi, karena kutukan itu adalah berhubungan dengan kuasa iblis, sehingga iblis mengikat ke anak cucu tadi. Tapi kalau dia percaya Yesus, dilepaskan dan dia akan mengalami kebenaran itu dan dia akan hidup. Karena ini adalah firman Tuhan. Tuhan akan mengampuni dosa. Ayat 21. Tetapi jikalau orang fasik bertobat, nah ini ya. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia tidak akan mati. Ia pasti hidup dan ia tidak akan mati. Nah tadi yang seperti yang saya jelaskan tadi, kalau anak cucunya itu bertobat, dia percaya kepada Tuhan dan dia setia kepada Tuhan, dia adalah menjadi orang yang benar, maka ia hidup. Dia terputus dari kutukan tadi, terputus dari ikatan kuasa kegelapan yang diikatkan oleh orang tuanya tadi ya. Jadi dia terlepas, dia hidup, dia tidak akan mati. Ayat 22, segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Ini luar biasa sekali. Tuhan dalam mengampuni itu tidak mengingat lagi. Dikatakan segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat. Jadi Tuhan tidak akan mengingat lagi. Kalau Tuhan sudah mengampuni, ya mengampuni orang itu. Tuhan tidak akan, seandainya kita terus melakukan, kamu dosamu itu sudah banyak sekali kemarin, sudah tak ampuni loh. Tetapi kok kamu masih melakukan ini? Tetapi kami kok tidak setia kepadaku. Tuhan tidak istilahnya tidak mengingat lagi dosa yang sudah Tuhan ampuni. Berbeda kalau manusia ya. Kadang kita sudah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, tetapi pada saat orang itu melakukan kesalahan lagi, dia sudah tak ampuni, sudah tak maafkan, melakukan dosa lagi, melakukan kesalahan lagi, diingat lagi. Dalam keluarga pun juga seperti itu, sering seperti itu. Ketika suami istri berantem, terjadilah pertengkaran dalam keluarga itu, tetapi pada saat sudah selesai ataupun mengenai masa lalu ini diungkit-ungkit kembali. Padahal dalam pernikahan mereka sudah menyelesaikan semua masalah itu. Tetapi pada saat masalah itu terjadi, maka dalam keluarga itu masa lalu bisa terungkit kembali. Nah ini kalau manusia ya, tetapi kalau Tuhan tidak seperti itu. Sekali Tuhan mengampuni, ya mengampuni. Tuhan tidak mengingat-ingat lagi. Nah ini kasih Tuhan itu sungguh luar biasa. Di ayat 23, apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatan supaya ia hidup? Jadi Tuhan itu mengasihi. Tuhan menunggu supaya orang itu bertobat. Supaya orang itu tidak mati di dalam dosanya. Tuhan tetap menunggu supaya semua orang itu bertobat. Kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak berkenan kepada orang fasik yang meninggal. Tuhan selalu menunggu supaya mereka itu bertobat. Diberikan waktu, diberikan kesempatan. Tetapi ada banyak yang tidak memakai kesempatan itu untuk bertobat. Tetapi Tuhan tetap masih menunggu. Jadi Tuhan dikatakan bahwa bukankah kepada pertobatan supaya ia hidup. Ayat di 23, apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatan supaya hidup? Jadi Tuhan berkenan kepada pertobatan. Untuk itu Bapak Ibu dan sahabat semuanya, kalau memang ada sesuatu yang tidak beres dalam hidup kita, Tuhan menunggu kita bertobat. Kita menyelesaikan segala permasalahan kita, menyelesaikan segala dosa kita. Karena Tuhan tidak mengingat lagi dosa kita. Kalau kita sudah minta ampun, Tuhan mengampuni. Ayat 24, jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia hidup? Segala kebenaran yang dilakukan tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Jikalau orang berubah setia, maka dia harus mati terhadap dosanya itu. Tetapi ayat 25, tetapi kamu berkata tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Berani ya bangsa Israel mengatakan kepada Tuhan bahwa tindakan Tuhan itu loh tidak tepat. Masa orang yang sudah berdosa ketika bertobat terus diampuni?
Akhirnya dia berdosa. Nah itu tindakan bangsa Israel itu mengatakan bahwa tindakan itu tidak tepat. Ya juga disinggung lagi masalah juga itu orang tua yang berbuat dosa. Kok kenapa anaknya juga dihukum? Anaknya berbuat dosa. Kok kenapa orang tuanya tidak dihukum? Tuhan itu tindakannya tidak tepat ya. Ayat 26. Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukan. Dijelaskan kembali. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukan dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ini diulangi lagi oleh Tuhan. Jadi diulangi terus menerus. Tetapi bangsa ini tetap aja tidak mengerti dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan tadi. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Tetapi kaum Israel berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Apakah tindakanku yang tidak tepat, hai kaum Israel? Ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Jadi diulang kembali. Jadi suruh berpikir, apakah tindakanku yang tidak tepat? Ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Sehingga kamu mengatakan seperti itu. Ayat 30, oleh karena itu aku akan menghukum kamu masing-masing. Jadi Tuhan akan menghukum masing-masing menurut tindakannya, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah, bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah semua supaya kamu hidup. Bertobatlah supaya kamu hidup. Jadi Tuhan akan menghukum bangsa Israel ini sesuai dengan perbuatan mereka masing-masing. Kalau ayah yang melakukannya, ya ayah yang dihukum. Kalau anaknya benar, ya anaknya hidup. Kalau anak yang melakukan dosa, anak yang dihukum. Kalau ayahnya hidup benar, ya dia akan hidup. Kalau ada orang fasik yang bertobat, Tuhan akan mengampuni dan dia pasti hidup. Tetapi kalau ada orang benar dan berbalik dari kesetiaannya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menghukum. Jadi ini adalah keadilan Allah. Allah itu kasih, juga Allah itu adil. Allah menyelamatkan, Allah juga menghukum. Inilah Allah kasih, juga Allah itu adil. Jadi jangan menyalahgunakan kasih Allah, terus kita semena-mena melakukan dosa, melakukan pelanggaran. Masih istilahnya masih banyak waktu sehingga dia melakukan dosa. Memang Tuhan kasih, Tuhan mengasihi semua orang, Tuhan mengampuni. Tetapi Tuhan itu juga adil. Siapa yang salah ya dihukum. Jadi ada konsekuensinya sendiri-sendiri ketika kita melakukan kesalahan atau dosa itu. Tetapi ingat, ketika bertobat, Tuhan akan mengampuni kita. Dan Tuhan tidak mengingat-ingat dosa yang telah diampuninya. Berbeda dengan kita. Jadi Bapak Ibu dan sahabat semuanya yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kita bertanggung jawab atas dosa yang kita lakukan masing-masing. Jangan berkata bahwa nanti anakku akan menanggung dosa. Kalau anak itu hidup benar, maka Tuhan akan menjamin kehidupannya. Kalau orang tua yang hidup benar, anak melakukan dosa, maka ayah hidup pasti hidup. Itu firman Tuhan, dan anak yang akan dihukum. Dan jangan berkata bahwa orang tuaku kan pendeta atau orang tuaku kan pelayan Tuhan, pasti aku akan diberkati. Jangan berkata anak-anak seperti itu. Kalau anak-anak itu tidak hidup benar, ya mereka akan dapat hukuman. Jangan berkata bahwa anakku pelayan Tuhan, anakku yang mendoakan aku terus, tapi ayah orang tua tetap melakukan dosa, maka ya orang tua akan dihukum. Jadi bertanggung jawab atas hidupnya masing-masing. Jangan kita bergantung kehidupan kita kepada orang tua atau kepada anak-anak kita yang hidup benar tadi, yang mengasihi Tuhan. Atau istri berkata kepada suami, suamiku kan pelayan Tuhan, jadi pastilah imanku akan dibawa oleh suamiku. Tidak, jadi iman juga bertanggung jawab kepada dirinya sendiri masing-masing. Kalau suami yang melayani Tuhan, yang setia, yang taat kepada Tuhan, istri tidak, ya istri akan dapat hukuman. Tidak bisa numpang, keselamatan itu tidak bisa numpang kepada suami atau istri, orang tua atau anak. Itu tidak bisa menumpang. Keselamatan ya sendiri-sendiri. Jadi mari kita
bertanggung jawab atas hidup kita, dan kita semakin setia, kita semakin taat kepada Tuhan, dan kita meminta di sini supaya kita diperbaharui seperti Tuhan katakan bahwa di ayat 31, buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, yaitu terhadap Tuhan, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Kita terus meminta kepada Tuhan supaya berbaharuilah aku Tuhan, perbaharuilah hati kami Tuhan, perbaharuilah roh kami ya Tuhan, supaya kita mampu hidup benar di hadapan Tuhan.